Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 8. 500 murid menerima peramalan. Kekayaan berupa mutiara terikat senantiasa menyertai badan. Xunfa Xiang Sutra Teratai, episode 1159. Mutiara berharga, terbungkus dan tersembunyi di balik pakaian. Namun dikarenakan tiada dharma, adalah sulit untuk mempertahankan kehidupan. Setiap orang memiliki hakikat tatata daripada tatagata, dan mutiara berharga cintamani mengikuti selamanya. Kehidupan sekarang dan mendatang adalah mengikuti karma, tidak dapat memilih sendiri, dan sulit mencari nafkah. Mutiara ada pada tubuh kita. Kita tidak tahu apakah kita menyadari hal ini. Di masa lalu, sejak masa-masa tanpa awal, kita selalu dilahirkan dengan ini. Pada dasarnya, setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Dharma, prinsip kebenaran, melekat pada kita sejak lahir. Setiap orang pada hakikatnya memilikinya. Kita semua harusnya memahami. Namun, kita manusia awam tidak bisa memahaminya. Prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta telah kita abaikan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saja, semua prinsip kebenaran yang telah kita pahami telah sepenuhnya kita tutupi. Pikiran manusia biasa dipenuhi dengan penderitaan dan ketidaktahuan yang terus-menerus membawa kita memasuki jalan ketidakjelasan dan ketidaktahuan ini. Padahal lingkungan sekitarnya ada cahaya terang. Kita sering mengatakan dalam sebuah kalimat, noda batin adalah sumber pencerahan atau bodhi. Lawan dari ketidaktahuan adalah cahaya terang, tapi kita semua terjebak dalam kerisauan, terjebak dalam kegelapan. Pencerahan kita, jalan yang bercahaya terang kita, begitu saja kita abaikan. Kita tidak mengikuti jalan ini. Kita hanyalah manusia awam. Sehingga kita jadi menderita, jadi tersesat. Jadi kita tidak mampu mengendalikan semua ini. Jadi banyak sekali. Ada begitu banyak sebab dan kondisi sehingga hidup berulang terus pada 4 jenis kelahiran di 6 alam kehidupan. Tidak berdaya. Setiap orang juga memiliki mutiara seperti ini, tersembunyi di dalam batin kita, di dalam pakaian kita sendiri, telah terbungkus di dalamnya. Hanya saja kita kekurangan dharma, sulit untuk melewati kehidupan, kekurangan metode. Jika kita memasukkan tangan ke dalam pakaian, maka dapat mengeluarkan mutiara. Kita dapat memperdagangkan mutiara ini. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki tatata. Setiap orang memiliki lautan kebijaksanaan pencerahan. Tetapi kita telah melupakannya. Tersembunyi sangat dalam di kesadaran ke-9. Kekuatan karma di kesadaran ke-8 bergantung pada kondisi di luar. Apapun yang kita lakukan di kondisi luar akan tersimpan di kesadaran ke-8. Kesadaran ke-7 dan kesadaran ke-6, juga 5 akar indera dan 5 kesadaran, tanpa henti berhubungan dengan kondisi luar. Untuk mempertahankan dan menjalani hidup sedemikian, hanya mengandalkan 5 akar indera, yang berhubungan dengan 5 objek indera. Kesadaran ke-6 pergi ke tempat itu. Saya ingin ini, saya ingin itu. Betapa sulitnya. Demikian kekurangan dharma yang melimpah dan hanya bolak-balik di ajaran kendaraan kecil. Kita jelas bisa memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Semua makhluk di dunia, kita dapat bertoleransi terhadap semua, dapat bersumbangsi untuk semua makhluk. Kita memiliki dharma yang sangat melimpah, namun kita hanya memberi manfaat kepada diri sendiri, menjaga kehidupan kita sendiri. Sedemikian menderita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Walaupun di masyarakat terdapat banyak orang kaya,
orang yang memiliki kekuatan dengan ringan melambai tangan saja sudah dapat menolong banyak orang. Namun ketika menyangkut barang yang memiliki berwujud, orang biasa tidak akan pernah cukup. Mereka selalu merasa kurang, meskipun dia adalah orang yang terkaya di dunia ini. Di dalam pikiran mereka yang masih seperti makhluk awam, masih tetap saja merasa kurang. Ini karena mereka tidak mempunyai dharma di dalam hati mereka. Jika mereka mempunyai prinsip kebenaran, dharma, mengerti bahwa kehidupan ini sangat singkat, mengerti bahwa kehidupan ini tidak kekal, mengerti bahwa semua yang di dunia ini berasal dari karma kolektif yang kita akumulasi sebelumnya. Jika semua orang mengerti prinsip kebenaran ini, maka mereka bisa menggunakan dharma ini, mendapatkan dharma dan mempraktekkannya di dunia sebagai sumbangsih bagi sesama. Ada juga walaupun mereka tidak kaya, mereka tepat bersedia bersumbangsi, namun juga menghimbau orang untuk ikut bersumbangsi. Mereka juga bukan hanya menghimbau orang-orang, tetapi juga melihat dan mendengarkan ikut bersukacita. Ini adalah dharma. Dharma telah memenuhi batin mereka. Batin mereka sangat luas dan terbuka. Batin mereka dapat mencapai segalanya. Namun, ada beberapa orang kaya tidak hanya tidak mau membantu orang lain, tetapi saat melihat orang lain bersumbangsi, mereka merasa tidak senang. Beberapa orang bukan hanya tidak mau melakukannya, mereka bahkan memfitnah mereka yang melakukannya. Semua orang ini kurang dalam hal dharma. Intinya, jika kita dapat mengerti prinsip kebenaran dari dharma, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tatata, sifat hakiki dari Tathagata, sebenarnya setiap orang pada dasarnya memiliki. Manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik, hati yang bajik, dan sifat yang bajik ini dimiliki oleh setiap orang, karena prinsip kebenaran adalah selamanya ada. Prinsip kebenaran di dunia adalah selamanya ada. Mutiara pengabul keinginan ini juga selamanya mengikuti kita. Kita bisa menggunakannya kapan saja. Di dunia ini, jika saya tidak memiliki uang, ada orang yang mengalami kesulitan, saya bisa membangkitkan ikrar dan berkata kepada semua orang bahwa mari kita satukan kekuatan kita dan kita bersama untuk bersumbangsi. Bukankah ini merupakan mutiara pengabul keinginan? Saya ingin bersumbangsi. Kekuatan saya masih kurang. Saya bisa mengandalkan kekuatan semua orang, meminjam kekuatan orang lain, demikian menyatukan kekuatan setiap orang, maka dapat membantu orang yang membutuhkannya, terutama membutuhkan kekuatan besar. Membutuhkan kekuatan besar untuk bersumbangsi, di mana ada bencana, kesulitan, dan lainnya. Di dunia ini, asalkan ada orang yang bersedia menghimbau, asalkan ada orang yang bersedia bersatu, jalinan jodoh ini, kita akan memiliki kekuatan yang besar. Tidak akan sulit untuk melakukan sesuatu. Jadi, ini juga merupakan mutiara pengabul keinginan. Tidak semestinya kita setiap orang, bukan kita sendiri memiliki sebuah mutiara saja, tetapi setiap orang memilikinya. Ini disebut prinsip kebenaran. Setiap orang memiliki prinsip kebenaran. Asalkan setiap orang memakai prinsip kebenaran dari batin mereka, kekuatan akan berpadu. Ini adalah sesuatu yang telah kita lakukan di kehidupan saat ini, sehingga kehidupan sekarang dan mendatang adalah mengikuti karma. Di kehidupan ini, kita bisa berusaha dengan kekuatan kita, meminjam kekuatan semua orang. Dengan kekuatan setiap orang ini menuju ke kekuatan yang bajik. Perpaduan kekuatan bajik ini akan membentangkan sebuah jalan bodi, cinta universal, dan jalan makhluk yang tersadar. Di kehidupan saat ini dan di masa mendatang, prinsip kebenaran ini selamanya ada. Jadi, tidak dapat memilih sendiri dan sulit mencari nafkah.
Kita sebagai makhluk awam seperti ini, diri sendiri tidak mau mengerjakan, padahal diri kita sudah memiliki, tetapi masih selalu merasa kekurangan banyak hal, sehingga merasa kesulitan dalam mencari nafkah. Sangat banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang, seperti bank data sumsum tulang yang ada di dalam sistem rumah sakit kita. Sekian banyak bodhisatwa yang turut mengajak orang untuk mendonorkan sumsum tulang. Bodhisatwa ini semua sedang menjaga orang dari penyakit leukemia. Jika seseorang mengidap leukemia sampai saat ini, tahun 2016, di dunia kedokteran masih belum ada obat. Tiada lagi cara lain untuk menyembuhkannya. Cara menyembuhkannya hanyalah dengan menggunakan sumsum tulang dari orang yang sehat. Seharusnya saat ini juga bisa disebut sebagai darah tepi, inti dari dalam sel darah yang didapatkan dari orang yang sehat, kemudian didonorkan untuk orang yang sudah kehilangan kemampuan memproduksi darah. Jika bisa mentransfer fungsi produksi darah dari orang yang sehat, dari sumsum dalam tulang, dari inti darah, diberikan untuk orang lain yang membutuhkannya. Jika orang yang sakit bisa mendapatkan semua ini, fungsi memproduksi darah di dalam tubuh orang yang sakit ini mulai bekerja. Maka fungsi memproduksi darahnya sudah mulai berjalan. Kita tidak boleh kurang darah, karena darah bersirkulasi dalam tubuh kita dan merupakan bagian yang sangat penting dalam tubuh kita. Seperti tanah yang membutuhkan air, pembuluh darah di dalam tubuh kita, pembuluh darah itu baik pembuluh darah yang tebal maupun pembuluh yang tipis, semuanya perlu darah yang bersirkulasi. Melalui pembuluh darah tersebut, ada pembuluh darah halus seperti pori-pori kita. Pembuluh darah yang sangat halus sudah dapat mengalirkan darah kita ke seluruh kulit tubuh kita, rambut kita, dan juga seluruh tubuh kita. Bagian yang membutuhkan aliran darah. Hal ini sangat penting. Jika kemampuan memproduksi sel darah hilang, maka perlu bergantung kepada teknologi pengobatan yang sudah sangat maju sekarang. Namun satu-satunya yang dapat menyelamatkannya adalah sumsum tulang dari orang yang sehat, kemudian ditransplantasikan demi menyelamatkan orang. Kita juga telah membuat sebuah bank data sumsum tulang karena ingin mencocokkan sumsum tulang. Perlu ratusan ribu data orang baru bisa ketemu yang cocok. Terus mencari tanpa henti. Peluang untuk mencari data sumsum yang cocok adalah 100.000 berbanding 1. Maka kita butuh bank data atau database yang sangat besar. Kita harus terus-menerus mempromosikannya, mengajak orang untuk mendonorkan darah. Donor darah untuk membangun database ini. Hal ini tentu banyak prosesnya. Setelah terbangun database-nya, jika ada orang yang membutuhkannya, maka dia akan datang mencarinya, datang mencocokkannya. Di antara data ratusan ribu orang, belum tentu bisa ketemu satu atau beberapa yang cocok. Sangat kecil sekali kemungkinannya. Kisahnya dimulai seperti itu. Hiduplah seorang pemuda di Hubei, berusia 14 tahun dari keluarga bermarga Liu, anak tunggal dan sangat imut. Sampai umur 14 tahun berada di SMP kelas 3. Tiba-tiba ia menyadari dari kakinya, kenapa di kakinya ditemukan pembekuan darah. Darah menggumpal. Gumpalan darah ini pelan-pelan menyebar ke seluruh tubuh, terus menggumpal. Segera dibawa untuk diperiksa ke dokter. Dibawa ke rumah sakit besar di Wuhan. Lalu setelah diperiksa, ternyata penyakit leukemia. Bagai disambar petir di siang bolong, keluarga ini hanya memiliki anak ini. Orang tuanya berkata, bahkan jika keluarga harus bangkrut, harus mengobati anak ini sampai sembuh. Terus mencari di Wuhan, juga harus mencari donor sumsum tulang belakang. Tetapi setelah mencari, sangat susah sekali. Harta keluarga juga tidak banyak. Mulai meminta bantuan medis. Masyarakat, semua orang ikut menyumbang. Juga sudah mengumpulkan lebih dari 200.000 RMB. Mulai untuk mengobati sang anak.
Tapi di tempat itu, hari demi hari berlalu begitu saja. Cairan darah ini menemukan pendonor sumsum tulang tampaknya nyaris mustahil. Dimulai dari seperti ini, datang ke Beijing dengan RMB 200.000 lebih, ditambah dari tabungan anggota keluarganya. Semuanya menemani anak mereka ke Beijing. Rumah sakit di Beijing juga masih harus mencari pendonor. Masih lambat, jadi memberitahu kepada dia. Ada baiknya kalau Anda memohon kepada Taiwan. Kemudian dari rumah sakit Beijing, datang ke Taiwan untuk mencari pendonor yang cocok. Sangat beruntung, dalam ratusan ribu data sampel, ditemukan 4 data yang kecocokan. Dari keempat pendonor terdapat 1 pendonor, adalah dari keluarga relawan Ceci. Tuan Chang dari Taoyuan. Suami istri adalah relawan komite. Putrinya adalah Cecing, muda-mudi Ceci. Selama proses pencocokan, ditemukan kecocokan dengan putrinya. Relawan Cecing ini sangat senang, bersedia. Orang tuanya lebih senang lagi. Ketika Tuan Chang mendengar bahwa yang cocok adalah putrinya senang dan bersedia. Jadi dia segera menghubungi, lalu segera melakukan proses donor sumsum tulang ini. Oleh karena itu, transplantasi selesai hanya dalam waktu setengah tahun. Transplantasi sel sumsum tulang dilakukan pada 6 Juni 2002. Dari kedua sisi selat Taiwan hingga Beijing, juga orang yang menyumbangkan sumsum tulang. Dengan cara menyumbangkan sumsum tulang seperti ini dikirim ke Beijing. Anak itu telah menerima transplantasi sumsum tulang. Meski ada sedikit penolakan, tetapi pihak rumah sakit sangat bersungguh hati merawat mereka. Kemudian, ketika mereka saling bertemu dan bersukacita, pemuda itu setelah lulus kuliah bekerja sebagai akuntan. Dia mengatakan bahwa mimpinya adalah untuk datang menemui penolongnya yang menyelamatkan hidupnya. Ternyata ketika bertemu, baru tahu bahwa hanya selisih 5 tahun. Dia adalah seorang kakak perempuan. Dalam imajinasinya, dia adalah gadis yang sangat cantik. Sungguh benar-benar melihat keindahan seperti itu. Tidak hanya orangnya yang cantik, hatinya juga sangat indah. 2 orang yang saling bertemu, saling menganggap sebagai adik dan kakak. Seperti ini, hal yang bahagia ini telah sempurna oleh kekuatan dari orang yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh mengharukan melihat kondisi itu. Apakah kamu tahu, ini untuk meminjam kekuatan banyak orang. Setiap orang memiliki permata di tubuhnya. Cacing kita ini, dialah permata itu. Telah lama terinspirasi. Dia adalah cacing. Dia memahami banyak dharma. Dia bersedia menyelamatkan orang. Tidak ragu sama sekali. Dia sangat senang ketika mendengar berita itu. Bersedia bersumbangsi. Basis data ini berisi hati cinta kasih ratusan ribu orang. Telah berdiri lebih dari 20 tahun. Basis data ini berisi lebih dari 400.000 informasi, telah menyelamatkan lebih dari 4.000-an orang. Coba pikirkan, bukankah ini adalah prinsip kebenaran yang ada di alam semesta? Ada permata yang tersembunyi di alam semesta yang besar. Ada di mana-mana. Ini disebut kebenaran sejati. Ini disebut dharma. Aspek fisiologi, psikologis, fisika, semua ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebenaran. Tidak dapat dipisahkan dari kebenaran sejati. Semua dharma yang terkandung dalam alam semesta, semua dharma yang terkandung tubuh manusia, semua dharma yang terkandung pikiran manusia, semua ini berada di pada langit dan bumi. Asalkan kita tahu dan menemukannya, maka kita pasti dapat menggunakannya dengan baik. Ini adalah setiap orang memiliki hakikat tatata daripada tata gata. Kebenaran sejati ini bertahan ada selamanya. Prinsip kebenaran ini akan selalu diingat dan ada. Mutiara berharga Cintamani mengikuti selamanya.
Asalkan bisa dicocokkan, sebab dan kondisi bisa berpadu. Di antara ratusan ribu orang, sebab dan kondisi dari dua orang ini yang berpadu. Demikianlah sebab dari kehidupan lampau, kondisi di kehidupan sekarang, kedua hal ini berpadu. Jadi ketika berbicara tentang mutiara berharga cintamani mengikuti selamanya, sebab dan kondisi senantiasa mengikuti kita. Kehidupan sekarang dan mendatang adalah mengikuti karma. Di kehidupan sekarang ada jodoh ini, di kehidupan mendatang juga semestinya ada jodoh bajik. Karma berkah kalau kita tidak memiliki ini, tanpa kendali kita akan sulit untuk bertahan. Kalau batin kita tidak memiliki prinsip kebenaran ini, maka begitu banyak mestika prinsip kebenaran di luar sana, tidak akan bisa kita peroleh. Ini tergantung pada mutiara yang ada dalam batin kita. Kalau kita memperolehnya, kita akan bisa menggunakan mutiara tersembunyi yang ada di dalam segala benda di dunia. Bukankah ini sangat berlimpah? Bila batin kita tidak memiliki pandangan ini, akan sulit bagi kita untuk bertahan. Kalau semua orang dapat memahami prinsip kebenaran ini, sifat hakiki tata yang kita miliki seharusnya tidak akan sulit kita temukan. Kita menggunakannya setiap hari. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Sekarang di hadapan Bagawan, kami menyesali segala kesalahan kami. Dari pusaka Buddha yang tak terhingga, kami mendapatkan satu bagian kecil dari nirwana. Seperti orang yang tiada kebijaksanaan dan bodoh, kami lalu beranggapan kalau itu sudah cukup. Sutra Teratai Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Demikianlah kita di masa lampau, kita hanya peduli pada diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain, sehingga pengetahuan intelektual kita dan keteguhan kita sangat lemah. Jadi sekarang Sang Buddha mengajarkan kepada semuanya, 500 biksu memahami dengan jelas, sehingga mereka berkata, ibarat seorang miskin berkunjung ke rumah dari seorang sahabat karib yang keluarganya kaya raya. Dia menghidangkan segala makanan ringan dan masakan enak, serta mengikatkan sebutir mutiara tak ternilai di balik pakaiannya, memberikan secara diam-diam dan kemudian pergi meninggalkannya, sedangkan orang miskin sedang tidur dan tidak sadar akan hal itu. Sutra Teratai Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Seperti orang mabuk yang berkunjung ke rumah sahabat karib untuk makan, kemudian mabuk di sana. Ketika sadar, dia tidak tahu kalau sahabatnya memberikan sesuatu padanya. Dia bisa menukarkan barang itu dan melewati hidup yang penuh kelimpahan. Namun dia tidak tahu, sehingga dia harus berjuang untuk bertahan hidup. Demikianlah di masa lampau, mereka menyesali perbuatan di masa lampau. Sang Buddha memberikan ajaran tentang ajaran kendaraan besar, namun mereka masih tidak jelas dan tidak paham. Naskah sutra berikutnya menyebutkan, setelah orang ini bangun, dia melakukan perjalanan ke negeri lain, mencari sandang dan pangan untuk mencukupi diri sendiri, tetapi memenuhi kebutuhan hidup adalah sungguh sulit. Ketika mendapatkan sedikit, sudah pun merasa puas, tidak lagi berharap yang lebih baik. Tidak sadar kalau di balik pakaiannya terdapat mutiara tak ternilai. Sutra Teratai Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Orang ini sudah terbangun, mulai melakukan perjalanan menuju keluar, karena orang yang memberikan mutiara kepadanya ada urusan sehingga sudah meninggalkan tempat. Tapi ketika dia sadar, berjalan lagi menuju keluar. Jadi, hidup kembali setelah mati. Ini adalah perumpamaan untuk seumur hidup. Seperti ini, kebingungan. Di dalam kegelapan, seperti orang yang berjalan dalam tidur. Tidur, bangun, dan kebingungan. Orang yang berjalan dalam tidur tidak tahu apa yang dia lakukan. Seperti ini sepanjang hidupnya berlalu lagi. Jadi, hidup kembali setelah mati. Sepanjang hidupnya sebenarnya melakukan apa saja, tidak tahu. Ketika batas usianya telah berakhir,
hidup kembali setelah mati, bagaikan orang tersadar kembali dari mabuk, karena bukan sesuai kehendak diri sendiri. Balasan karma lingkungan, balasan karma langsung, membuat kita terlahir di mana kita masih tidak tahu. Kita terlahir kembali, setelah terlahir kembali masih sama, mengikuti kondisi itu, mengikuti kekuatan karma, seperti orang yang mabuk. Mabuk di dalam arak ketidaktahuan, masih tetap melewati hidup di dalam ketidaktahuan, tapi bagaikan tersadar kembali dari mabuk. Sepertinya, seperti dulunya, ini adalah sebuah perumpamaan. Seumur hidup berlalu lagi, berganti lagi dengan seumur hidup yang lain. Sewaktu datang, itu adalah seperti tersadar dari mabuk. Efek alkohol sudah memudar, mulai terbangun. Seperti kita dulu saat belum mengenal Dharma, tapi mendengar Dharma, kita bersukacita. Setelah bersukacita, kita mau mengejar Buddha Dharma, mulai membangun niat, membangkitkan tekad untuk membina diri. Ini dinamakan bangun. Ini adalah kita sudah tahu, melihat Buddha Dharma sudah mengerti, bersukacita, mau menerima Buddha Dharma. Ini berarti sudah terbangun, mulai mau membina diri. Ini adalah bangun setelah melakukan perjalanan. Seperti ini mulai melakukan pembinaan diri. Jadi, lupa pada besar dan melatih kecil. Meskipun sudah mulai membina diri, namun lupa pada besar dan melatih kecil. Di kehidupan masa lampau kita pasti pernah menjalin jodoh dengan Buddha. Sang Buddha pernah datang menyadarkan kita. Pengajaran metode terampil dari Buddha Mahavishna Nana Bibu, 16 pangeran memberikan pengajaran Dharma Agung. Ini semua pernah mengajari kita, semenjak kalpa sebanyak butiran debu. Meskipun kita telah menerima pengajaran dari ajaran kendaraan besar, namun kita telah melupakannya. Lupa pada besar. Telah lupa. Melepaskan besar menuju ke kecil. Oleh karena itu, kita selalu melekat pada keakuan kecil. Dengan begini, hanya melatih ajaran kendaraan kecil, seperti melakukan perjalanan ke negeri lain. Sudah berada di dalam keluarga Tathagata, namun masih melakukan perjalanan di luar. Setelah orang ini bangun, dia melakukan perjalanan ke negeri lain, hidup kembali setelah mati, bagaikan tersadar kembali dari mabuk, membangkitkan tekad untuk membina diri, dinamakan bangun, lupa pada besar dan melatih kecil, seperti melakukan perjalanan ke negeri lain. Seperti anak miskin, jelas-jelas berada di keluarga sesepuh, dia malah selalu berada di luar untuk menyapu lantai. Seperti yang lalu kita pernah bicarakan, sama seperti perumpamaan anak miskin. Dia selalu begitu, berada di lingkungan Dharma. Dia hanya berada di luar melakukan perjalanan, maka diumpamakan seperti melakukan perjalanan ke negeri lain. Ajaran dari Sang Buddha, ajaran kendaraan besar yang langsung tidak dapat menerimanya, masih saja berada di luar. Jadi, mencari sandang dan pangan untuk mencukupi diri sendiri, tetapi memenuhi kebutuhan hidup adalah sungguh sulit. Dengan demikian, mencari Dharma kemana-mana. Jelas-jelas Dharma adalah sedemikian sederhananya, masih mencari Dharma di luar. Mencari sandang dan pangan untuk mencukupi diri sendiri, tetapi memenuhi kebutuhan hidup adalah sungguh sulit. Mencari Dharma kemana-mana, memperagung tubuh dan batin, serta mencari nirwana untuk diri sendiri, tidak ingin membimbing orang lain seperti orang miskin itu, mengemis makanan untuk mencukupi diri sendiri, tetapi untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup adalah sungguh sulit. Oleh karena itu, mereka masih berada di lingkungan demikian. Mereka hanya menggunakan penampilan luar dan mengatakan, "Saya sudah meninggalkan kehidupan duniawi. Saya sedang melatih diri, mencari nirwana untuk diri sendiri seperti ini." Ini adalah ajaran kecil.
Ini adalah praktek dari ajaran kendaraan kecil untuk menuju nirwana, tidak ingin membimbing orang lain, tidak bersedia masuk ke dunia, masuk ke tengah orang banyak, tidak bersedia melakukan ini, sehingga seperti orang miskin itu mengemis makanan untuk mencukupi diri sendiri. Ini seperti seorang yang miskin sedang mengemis makanan. Walaupun kita berkata, "Saya ada melatih diri," tetapi hanya melatih ajaran kecil saja, hanya mencari pelatihan sesaat, tidak ingin ada kerisauan. Kita mengikis, kita memahami sebab penderitaan dan lenyapnya penderitaan, hanya mengerti penderitaan saja, hanya mengerti sebab dari penderitaan. Lalu, bagaimana saya bisa melenyapkan penderitaan tersebut? Oleh karena itu, saya tidak mau lagi menjalin jodoh lagi. Saya tidak lagi menciptakan kerisauan. Semuanya sudah saya lenyapkan. Hanya sampai tahapan demikian saja. Inilah yang disebut orang miskin. Mengemis makanan untuk mencukupi diri sendiri, yaitu hanya memohon ajaran kendaraan kecil, memohon satu kali makan kenyang, selanjutnya jika perut lapar lagi, maka akan memohon minta makanan lagi. Hanya seperti ini, untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup adalah sungguh sulit. Tampaknya sangat sulit menerapkan ajaran yang sesungguhnya ini. Bukannya tadi sudah kita katakan bahwa antara langit bumi di alam semesta dipenuhi dharma. Kita dapat meminjam kekuatan orang lain untuk membantu sesama. Ini semua adalah dharma, tetapi kita malah tidak mengetahuinya. Kita berpikir bahwa kekuatan saya tidaklah cukup. Bagaimana bisa membantu orang lain dengan memanfaatkan kekuatan setiap orang yang memiliki satu kekuatan yang sama, maka dapat membantu orang di dunia. Tetapi prinsip kebenaran ini diri sendiri pun tidak tahu. Mencari sandang dan pangan untuk mencukupi diri sendiri, tetapi memenuhi kebutuhan hidup adalah sungguh sulit. Ibarat bertumimba lahir ke negeri lain di dalam samsara, bertekad untuk membina diri, tetapi tidak mudah melepaskan diri, menanggung penderitaan amat sangat. Berapa lama seumur hidup dalam kehidupan saat ini menyingkirkan kerisauan, meskipun di kehidupan berikutnya masih ada jalinan jodoh dapat melatih diri. Tetapi untuk dapat betul-betul mencapai pembebasan parinirwana, betul-betul masih sangat sulit. Oleh karena itu tidaklah gampang. Untuk bebas tidaklah gampang. Penderitaan juga sangat menderita. Jika dalam kehidupan ini kita tidak menimbun sumber daya dengan benar, ingin melatih diri di kehidupan mendatang juga tidak akan mudah. Ketika mendapatkan sedikit, sudah pun merasa puas, tidak lagi berharap yang lebih baik. Melatih dan menegakkan ajaran kendaraan kecil, beranggapan kalau ini adalah yang paling akhir dan merasa puas dengannya. Tidak lagi ingin membangkitkan tekad dari kendaraan besar untuk mencari jalan dari satu kendaraan sejati. Telah mendapatkan sedikit barang, kemudian tidak lagi bersedia mengeluarkan tenaga lebih besar atau melakukan lebih banyak pekerjaan, tidak bersedia. Maka melatih dan menegakkan ajaran kendaraan kecil, beranggapan kalau ini adalah yang paling akhir dan merasa puas dengannya. Beginilah anggapan bahwa dengan melatih kendaraan kecil, demikianlah beranggapan bahwa sudah memutus kerisauan. Bagaimanapun orang lain terhadap saya tidak ada masalah. Saya sudah tidak melekat. Saya tidak akan memperhitungkannya lagi. Saya kira dengan demikian saya sudah sangat puas. Saya kira dengan demikian Dharma, prinsip kebenaran tentang kekosongan, saya sudah memahami. Namun, itu adalah melekat pada kekosongan, tidak memahami dengan sungguh-sungguh tentang kekosongan sejati. Bersumbangsih tanpa halangan. Lihatlah muda-mudi cecing menyumbangkan sumsum tulang, menyelamatkan nyawa seseorang. Dia sendiri bersuka cita. Dia sendiri tidak berkurang sesuatu apapun. Sekarang sangat sehat. Batin dia tanpa rintangan.
Hanya ada satu, yaitu bersukacita dalam dharma, hati yang dipenuhi sukacita. Inilah ajaran kendaraan yang sesungguhnya. Inilah kekosongan sejati. Namun juga terdapat keberadaan yang menakjubkan, dapat memancarkan kemampuan bajik akan keberadaan yang menakjubkan. Terdapat kecocokan di antara ratusan ribu orang pendonor. Ini karena ada jalinan jodoh dengan dia. Dari tubuhnya sampai ke dalam tubuh orang lain, fungsi pembuatan darah bisa bekerja dengan baik. Coba pikirkan, bukankah inilah yang disebut dengan keberadaan yang menakjubkan? Di dunia ini, ada banyak prinsip kebenaran dari keberadaan yang menakjubkan. Tetapi ada sebagian orang berpikir, jika saya mendonorkan tulang sumsum saya, bagaimana dengan kesehatan tubuh saya? Oh tidak, saya menyesal, saya tidak jadi mendonor, hanya menyumbangkan sedikit darah, berkata bahwa saya memiliki sebuah niat. Tetapi sampai saatnya nanti, banyak juga orang yang tidak mau donasi. Ini menimbulkan bahaya yang lebih besar. Oleh sebab itu dikatakan kendaraan besar dan kecil adalah sebuah perilaku. Melatih dan menegakkan ajaran kendaraan kecil beranggapan kalau ini adalah yang paling akhir dan merasa puas dengannya. Berpikir bahwa saya menyumbangkan darah, ini telah menunjukkan bahwa saya telah ada niat. Tetapi sampai nanti mereka berkata, saya tidak jadi berdonasi lagi. Mereka tidak tahu bahwa orang yang hendak menerima darah Anda, kehidupannya terancam, sangat panik. Jika tidak ada orang yang mau berdonasi, mereka akan meninggal. Mereka tidak tahu, sehingga dikatakan prinsip kebenaran dalam melatih diri dengan prinsip kebenaran dunia adalah sama. Tidak lagi ingin membangkitkan tekad dari kendaraan besar. Tidak bersedia bersumbangsi, menyesal di awal telah membangkitkan ikrar. Ketika waktunya tiba, tetap tidak jadi bersumbangsi. Mencari jalan dari satu kendaraan sejati. Ini adalah batin kita manusia awam. Tidak tahu ada satu jalan kendaraan besar, sangat aman untuk kita jalani. Hanya berhenti di nirwana dari kendaraan kecil adalah terbebas dari samsara, fragmentaris, tetapi belum terlepas dari samsara perubahan. Jadi bukan pembebasan sempurna. Biar bagaimanapun, terbebas dari samsara fragmentaris disebut sebagai ranjang dari pembebasan yang diduduki bersama oleh para praktisi dari 3 kendaraan. Dikarenakan kendaraan kecil ini juga dinamakan nirwana, tetapi bukanlah maha nirwana, sebab masih belum lengkap. Itu sebabnya begitu merealisasikan nirwana dari buah kecil, langsung berpikir untuk beristirahat. Ketika mendapatkan sedikit, sudah pun merasa puas, tidak lagi berharap yang lebih baik. Orang kendaraan kecil, dia hanya berlatih hingga siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Saya tahu sebab dan kondisi seperti ini dari kehidupan lampau yang membawa ke kehidupan sekarang. Prinsip kebenaran dari 12 nidana sudah saya ketahui. Siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Masa mendatang, di masa ini saya tidak mau menjalin jodoh buruk lagi. Saya bisa memutus jalinan jodoh dari masa mendatang. Karena adalah seperti demikian. Tidak mengetahui samsara perubahan, hanya mengetahui samsara fragmentaris. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Dia tidak mengetahui sebersih niat pikiran. Samsara perubahan ini, dharma ini, dia masih belum memahami sepenuhnya, sehingga seperti demikian. Bukan pembebasan sempurna. Seperti ini bukanlah sebuah pembebasan yang sempurna. Dia hanya terlepas dari samsara fragmentaris, hanya tahu samsara fragmentaris. Seperti ini saja, ini adalah ranjang dari pembebasan yang diduduki bersama oleh para praktisi dari 3 kendaraan.
Bukan hanya kendaraan kecil saja yang harus tahu, kendaraan sedang juga harus tahu, kendaraan besar juga harus tahu. Harus tahu bahwa kehidupan kita adalah dari masa lalu, masa kini, berlanjut ke masa mendatang. Ini adalah oleh kendaraan kecil disebut nirwana. Nirwana mereka adalah sampai terbebas dari samsara fragmentaris. Kendaraan besar dan kecil seharusnya tahu ada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, tapi masih belum mencapai maha parinirwana karena masih belum menyempurnakan siklus kelahiran dan kematian perubahan. Setiap niat pikiran yang muncul, kita masih tetap sama. Setiap niat pikiran yang muncul seperti demikian terus berkelanjutan, membangkitkan sebuah niat, menyesal kemudian. Tekad agung ini tidak bisa benar-benar dipertahankan. Mempertahankan ketenangan hati sehingga kita setiap saat maju mundur. Ini adalah masih berada dalam kendaraan kecil, masih belum sampai ke kondisi parinirwana dari kendaraan besar. Jadi masih belum sempurna mencapai buah kecil, hanya tahu, telah mengetahui buah pencerahan tingkat pertama, buah pencerahan tingkat kedua, buah pencerahan tingkat ketiga, buah pencerahan tingkat keempat. Arhat mengira dia telah mencapai penerangan. Dia tidak mengetahui adalah buah kecil, hanya mulai membuat kamu memahaminya, kebenaran tentang penderitaan, duka, sebab penderitaan, samudaya, lenyapnya penderitaan, niroda, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, marga. Ajaran 12 sebab musabab, nidana, masa lalu, masa sekarang, datang dan perginya dalam kehidupan ini hanya supaya kalian mengetahuinya. Sungguh-sungguh harus menjadi seorang yang bisa mencapai kesadaran tuntas terhadap alam semesta. Seorang pencerahan agung yang dapat bersatu dengan alam semesta. Tidak hanya sampai pada tahap ini saja, ini harus berpadu, tapi buah kecil hanya tersadarkan. Saya hanya sudah tersadarkan, sehingga saya sudah mendapatkan buah pencerahan. Saya sudah parinirwana. Saya sudah bisa hening dan tenang. Sehingga dia sudah mau beristirahat. Orang sekarang cepat sekali mengatakan, saya sudah mau pensiun, saya mau istirahat. Kehidupan yang demikian, kehidupan harus ada penghidupan untuk hidup, maka harus bergerak. Ada bergerak, mau hidup. Kamu harus bergerak. Melatih diri yang sebenarnya adalah memutuskan samsara, hingga mencapai parinirwana, maha parinirwana. Sifat tercerahkan kita bisa berpadu dengan alam semesta. Kita harus tanpa ujung dan tanpa batas. Tiada berhenti menjaga kekuatan konsentrasi kita. Jalan maju ke depan. Mempraktekkan ajaran kendaraan besar. Jangan mengatakan demikian sudah saya melatih diri. Saya sudah paham, saya sudah tahu, saya sudah mau istirahat. Jika demikian, kehidupan kita akan terlewati dengan sia-sia. Ini adalah ketika mendapatkan sedikit sudah pun merasa puas, tidak lagi berharap yang lebih baik. Tidak sadar kalau di balik pakaiannya terdapat mutiara tak ternilai, tidak menyadari sendiri kalau dalam tubuh dan batin tersembunyi perbendaharaan mustika yang tak ternilai. Nilainya paling tinggi, seperti mengatakan angka paling tinggi sebagai tak terkira, makanya disebut tak ternilai. Seperti orang demikian, tidak mengetahui mutiara berharga kita berada di mana. Bukan hanya mutiara berharga kita sendiri, seperti yang tadi dikatakan antara langit dan bumi. Semua prinsip kebenaran tersembunyi. Ini disebut mestika dharma. Diperumpamakan mutiara yang berharga. Ini adalah mestika yang tak ternilai. Tidak menyadari sendiri kalau dalam tubuh dan batin ada mestika yang tak ternilai. Tetapi mutiara berharga nilainya paling tinggi, sangat bernilai, tidak dapat dihitung dengan angka, sehingga disebut tak ternilai. Angka paling tinggi sebagai tak terkira. Sangat banyak, tidak dapat dihitung, ini disebut tak terkira. Tak terkira seperti pasir di sungai Gangga, bagaimana menghitungnya?
Ajaran Buddha sering mengatakan sebanyak butiran pasir Sungai Gangga. Ini adalah tak terkira. Tak terkira nilai dari benda ini. Nilainya paling tinggi, disebut tak ternilai. Tidak dapat menghitung seberapa nilainya. Ini yang kita harus pahami, antara langit dan bumi kita, mana bisa menghitung prinsip kebenaran dari segala fenomena. Tidak dapat. Tidak mengetahui dalam baju ada mutiara. Kita semua sangat berlimpah, tetapi hidup miskin dan perlu mencari sandang pangan. Ini merupakan kehidupan terbalik kita sebagai manusia. Sehingga seperti demikian, setiap hari harus berdagang, Jalinan jodoh dari pengikatan mutiara. Bukan hanya demikian menerima pengajaran saja, sebenarnya kita seharusnya mengetahui, mengajarkan, masuk ke dalam batin. Kita harus mengembangkan kemampuan kita, harus mengetahui satu ajaran kendaraan sejati yang demikian adanya, bukan hanya mendengarkan saja. Demikian saja. Tidak tahu diri sendiri kaya dengan mutiara terikat di balik pakaian, hidup miskin dan perlu mencari sandang pangan, perumpamaan untuk menasehati agar tekun berdagang untuk bertahan hidup. Bukankah jalinan jodoh dari pengikatan mutiara adalah menerima pengajaran dan tahu akan ajaran dari satu kendaraan sejati yang demikian adanya? Saudara sekalian, mempelajari ajaran Buddha benar-benar harus bersungguh hati dalam kehidupan keseharian, bukan hanya pada tubuh kita. Setiap hari hanya mengatakan, Master setiap hari mengatakan mutiara ada pada tubuh kita. Benar, kita setiap orang memiliki sifat Buddha. Kita setiap orang memiliki kebijaksanaan dan sifat tersadarkan yang setara dengan Buddha. Merupakan sifat tersadarkan ini disebut tatata. Tatata ini memenuhi alam dharma, semuanya tersembunyi sifat hakiki tatata. Jika kita bisa memahami dengan tuntas, menyadari prinsip kebenaran, itu merupakan mutiara dari dalam diri kita. Telah dimiliki sejak kita lahir, asalkan kita bisa menerima sebersih niat, bersedia bersumbangsih, ini merupakan mutiara kita. Kita menyadari semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.